Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Apriani dari Prodi Ahwalus Sasiyah Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung NPM 1711110016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang keadaan sosial mahasiswa pada masa pandemi dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah rekayasa sosial dosen pengampu Ahmad Muhlisin MHI. Pada saat ini kita berada di tengah COVID-19 yang merupakan virus baru dan penyakit penular yang baru ditemukan, yang awal mulanya yakni terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Dan untuk mencegah penyebaran virus ini, instansi pendidikan mengeluarkan kebijakan terkait perkuliahan dengan mengeluarkan himbauan untuk melaksanakan alternatif pembelajaran secara online. Kebijakan belajar dari rumah dimulai dan diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring ataupun kuliah online dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan virus COVID-19. Seluruh pimpinan perguruan tinggi di setiap daerah yang terdampak diminta untuk menghentikan aktivitas kegiatan akademik seperti perkuliahan secara tatap muka. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, seluruh perguruan tinggi juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan tentang proses pembelajaran secara daring bagi mahasiswa. Oleh karenanya, semua perguruan tinggi di Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan ini. Selain itu, status sosioekonomi juga mempengaruhi tingkat kompetensi dan literasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika dosen atau mahasiswa yang gagap teknologi tidak akan mampu mengelola pembelajaran. Keterkaitan erat antara kesenjangan sosial, ketersediaan akses, dan keterampilan digital saling mempengaruhi kualitas dan membuat kesenjangan sosial menjadi masalah multidimensi. Bagi mahasiswa pada masa pandemi ini, kuliah online atau kuliah daring ini setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan daring, yakni yang pertama itu faktor eksternal, yang kedua faktor internal, lalu yang ketiga kontekstual. Baik, adapun faktor eksternal ini diantaranya itu adalah kendala waktu, adanya tekanan keluarga, kurangnya dukungan lingkungan di sekitar, dan masalah keuangan. Dalam hal ini berkaitan dengan konteks mentalitas mahasiswa yang mempunyai kendala dan tuntutan tentang tugas yang diberikan secara terus-menerus. Hal ini mungkin saja berpengaruh terhadap aspek psikologis mahasiswa tersebut. Terlebih jika mahasiswa tersebut mempunyai tuntutan kebutuhan biaya sehari-hari, apalagi ditambah dengan kebutuhan kuota internet yang menambah beban keuangan bagi mahasiswa. Selain itu juga ada faktor internal yang berkaitan dengan disiplin dan kemampuan mengatur waktu. Hal tersebut juga terkait dengan bagaimana mahasiswa dapat menyiapkan kedisiplinannya untuk fokus pada perkuliahan. Sementara faktor kontekstual lebih cenderung kepada aplikasi online yang tidak ramah kepada pengguna atau user friendly, kemampuan penguasaan teknologi, kurangnya interaktivitas, perasaan terisolasi karena harus belajar mandiri, serta kurangnya kehadiran instruktur yang dapat membimbing secara langsung. Nah, jadi untuk itu ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk bertahan dengan perkuliahan daring atau tidak. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian pembelajaran nantinya. Semenjak kuliah online ini juga kan tentunya terkadang tidak semua mahasiswa itu
lancar-lancar saja, pasti dia memiliki kendala-kendala, baik itu mungkin kota yang semakin boros, lalu ketika dia tinggal di desa sinyal yang susah, jadi terkadang dia sempat tertinggal ketika Google Meet kawannya sudah masuk, terus dia tertinggal karena kendala sinyal yang susah, jadi dia harus pergi dulu mencari sinyal yang bagus, dan ketika di mana tiba-tiba paket habis. Nah, kurang lebihnya seperti itu kendala-kendala. Dan maka menurut saya sendiri pribadi ini kuliah online ini juga sangat-sangat mempengaruhi nilai kita, karena ketika kita tertinggal tidak ikut Meet ataupun Zoom, otomatis kita dianggap sudah tidak hadir di situ. Jadi menurut saya itulah kendala-kendalanya dari kuliah daring ini. Dan untuk mahasiswa Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, akhir-akhir ini memang meskipun sudah ditertibkan untuk melaksanakan kuliah secara online daring dari rumah, namun terkadang masih ada juga dosen dari mata kuliah yang lain yang mungkin meminta untuk kuliah secara tatap muka, karena kuliah itu kita harus praktek dan kita tidak mungkin melakukan praktek itu secara online, jadi diharuskan untuk kuliah langsung tatap muka. Dan terkadang ada juga mahasiswa yang datang itu untuk meminta tanda tangan dosen karena ingin mengurus judul skripsi yang untuk semester 7 ini, dan untuk para maba mungkin menyusun KRS untuk meminta tanda tangan untuk pengambilan kartu aktivitas. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Maka terkadang meskipun kuliah online, posisi mahasiswa masih ada di kampus karena lantaran dia posisi sedang mengurus judul itu tadi, meminta tanda tangan dosen pembimbing. Dan ketika itu juga saat ada mata kuliah, jadi meskipun kuliah online ataupun daring, dia melakukan meet itu di kampus gitu, di kuliah gitu. Nah, jadi oleh karenanya sebenarnya keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Dengan hal tersebut, suatu proses pembelajaran berhasil atau tidak dilihat dari kepuasan mahasiswa dalam melihat sarana penunjang dan kenyamanan dalam metode pembelajaran. Karena kepuasan mahasiswa yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap kemampuan pembelajaran yang tinggi. Nah, terlepas dari hal itu, kesiapan dan tantangan dalam pembelajaran jarak jauh sangat penting guna menghidupkan kembali semangat para mahasiswa di masa pandemi ini. Untuk itu, berbagai macam persoalan mengenai perubahan metode tatap muka di kelas menjadi termediasi via layar laptop membutuhkan adaptasi dan perubahan yang harus dievaluasi, terutama dari sisi penyiapan materi dan interaksi dalam ruang digital. Persoalan pemerataan akses informasi juga harus diperhatikan oleh perguruan tinggi terkait. Hal ini berguna agar tidak adanya kesenjangan sosial di antara mahasiswa dan juga demi kelancaran proses belajar untuk para mahasiswa. Itu kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.